Kalau kamu mahasiswa ya belajar, kalau kamu pedagang ya berdagang, kalau kamu petani ya bertani. Itu kalau kamu ingin hidup nyaman, hidup damai dengan dirinya sendiri. Wujudkan sesuai passion dan lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau bisa 100%, jangan hanya kamu wujudkan 50 atau 60%. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita, ngaji filsafat kita malam ini. Kalau pakai gambar mungkin gini. Ada need, ada drive, ada goal. Goal itu nanti melahirkan need yang baru. Terus ada drive lagi, ada goal. Drive itu dorongan, kadang diterjemahkan jadi motivasi, pendorong. Ada kebutuhan, ada yang mendorong tindakan, akhirnya tujuannya kena. Setelah tujuan kena, kamu butuh lagi yang lain dengan modal yang kamu capai sebelumnya. Ini teori ini bisa kamu gandeng tadi saya bilang dengan Ki Ageng Suryo Mentaram. Ketika dia ngomong, ya hidup ini ya berputar seperti itu. Keinginan itu kadang mulur, kadang mungkret. Jadi mulur itu kalau targetmu kena, kamu tidak selesai di situ. Keinginanmu pasti mulur, nambah lagi keinginan yang lain. Tapi kalau tidak kena, ya tidak apa-apa, keinginanmu mungkret. Mungkret itu apa ya bahasa Indonesia ini? Menyusut. Kalau kena, mengembang. Nah, mulur dan mungkret itu menyusut dan mengembang. Tapi menyusut ini bukan berarti nyerah. Kenapa? Karena kamu akan target lagi. Gitu loh. Ketika kamu target lagi, mulur lagi. Jadi hidupmu itu sebenarnya terminal-terminal dari keinginanmu yang terpenuhi atau tidak. Ketika terpenuhi, kamu nambah lagi keinginan yang baru. Berarti apa? Kalau keinginanmu itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak esensial, maka hidupmu akan penuh dengan hal-hal yang tidak esensial, karena kamu menumpuk modal, menumpuk hasil dalam hal-hal yang tidak penting. Maka hati-hati. Maka orang itu begitu dia nyeleweng, tambah lama tambah nyeleweng. Kenapa? Modalnya modal sudah menyimpang sejak awal. Itu kan Al-Quran nyindir itu kan, kalau targetmu harta kan itu, akhirnya apa? Alhaakumut takasur. Terus kamu menumpuk harta, tidak ada habis-habisnya. Jangan dikira kalau sudah kaya selesai. Sudah enak-enak kaya nanti nyalon jadi pejabat. Sudah benar dapat pejabat, nanti ingin jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak. Dan itulah manusia. Need, drive, goal. Need, drive, goal. Selalu begitu. Maka ini polanya. Nah, dari asumsi-asumsi itu terjunlah nanti Maslow melakukan penelitian terhadap manusia, kebutuhannya, dan dorongan-dorongan hidupnya. Maslow meneliti, yang pertama sebenarnya dia ngeritik psikoanalisis. Jadi psikoanalisis itu gimana sih? Psikoanalisis itu neliti manusia kok dalam hal penyimpangannya. Orang-orang yang tidak waras, orang-orang stres, orang-orang sakit, ya tidak bisa menggambarkan manusia yang benar. Ya yang diteliti orang waras dong. Nah itu kritiknya Maslow pada psikoanalisis. Psikoanalisis itu kan mengejar-ngejar wawasan-wawasan bawah sadar masa lalu yang sekarang membuat orang jadi semacam ini. Itu kan orang-orang sakit, orang-orang menyimpang.
Oke, nanti di awal-awal perilaku yang diteliti oleh Maslow, sebenarnya dia di lembaga penelitiannya itu ada monyet-monyet. Yo, kalian tidak usah tersinggung. Karena yo dalam hal tertentu kan kita memang mirip perilakunya, wajahnya mungkin paling dekat. Yo, kamu akui atau tidak kan kita itu kan konstruksi tulangnya, konstruksi wajahnya kan paling mirip kalau sama monyet. Dibandingkan sama hewan yang lain loh. Kamu harus jujur itu. Kamu dibandingkan opo lah situ, kadal, opo nyamuk, opo anu kan tidak terlalu mirip. Tapi kalau sama monyet kan kita masih kayak kembar-kembar dikit gitu. Ya kalau tidak percaya kamu boleh berkaca. Nanti kan kelihatan gambarnya. Oke, setelah itu dia neliti 2 sahabat dekatnya. Dan kemudian ambil sampel 10 orang yang tidak dikenal. Terus dia menelaah biografi, tulisan-tulisan tentang orang-orang besar. Dan menginterview orang-orang penting yang masih hidup. Nanti dia di banyak bukunya menceritakan tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Lincoln yang terkenal, Lincoln ini presiden ke-16, presiden Amerika yang dikenal dengan pembebasan budaknya. Presiden Amerika pertama yang tewas ditembak, tewas dibunuh. Kalau Jefferson kan terkenal dengan deklarasi kemerdekaan Amerika, presiden Amerika ketiga. Ada juga Einstein. Ini orang-orang penting yang diteliti psikologinya oleh Maslow. Jadi ini proyek penelitiannya diawali dari monyet, nanti sampai meneliti orang besar seperti Einstein, Lincoln, Jefferson. Cara berpikirnya, akhirnya itu ada way of thinkingnya. Maslow menemukan bahwa kebutuhan itu sebenarnya berjenjang, bertingkat. Jadi bertingkat itu maksudnya apa? Ada kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum kebutuhan yang lain. Misalnya itu contohnya, kebutuhan lapar dan kebutuhan haus. Lapar dan haus itu diakui atau tidak, lebih penting kebutuhan haus. Misalnya kamu kelaparan dan kehausan, yang kamu dulukan ketika sama ada air, sama ada makanan, pasti kamu minum dulu. Orang bisa tahan ndak makan lebih lama daripada tahan ndak minum. Berarti minum lebih penting daripada makan. Wong sekarang makanan bisa diminum. Kan ada itu kan iklannya anak kecil-kecil itu, makan minuman bergizi. Nah, bingung kamu baca iklan itu ya, makan kok minuman itu loh. Tapi memang kebutuhan minum itu lebih penting jauh daripada kebutuhan makan. Nanti ada di atas lagi misalnya kebutuhan seks. Seks itu tidak lebih penting dari makan. Kamu bisa ndak melakukan seks berbulan-bulan, bertahun-tahun, buktinya kan ya kalian yang jomblo itu. Tapi kalau ndak makan ndak bisa, meskipun kamu jomblo itu tetap butuh makan. Jadi rankingnya dia di bawah makan. Ada di situ di atas air ada nggak Pak? Ada udara. Ya kan? Misalnya kamu kehausan tapi terus mulutmu dibekep orang, nggak bisa bernafas, itu kan kamu milih minum dulu apa milih nafas dulu? Ya kan kamu milih bernafas dulu, nyawa apa urusannya? Lu minum juga urusannya nyawa, tapi dia rankingnya bernafas dulu, minum, terus makan, mungkin seks, mungkin tidur, mungkin yang lain. Kalau seks sama tidur, istirahat penting mana? Itu kan terus kamu ranking. Mending tidur Pak. Karena kalau seks itu kan seks ndak apa-apa, tapi kalau ndak tidur pontang-panting kita. Nah, itu berarti rankingnya berarti tidur aja lebih enak tidur kan berarti daripada seks.
Itu jenjang. Jadi cara berpikirnya nanti semacam ini Maslow itu. Oh, kebutuhan itu berjenjang. Dari yang paling dasar sampai nanti tambah naik jadi semakin tinggi. Dan akhirnya keluarlah teori ini. Ini kan terkenal sekali, level-level hierarki kebutuhan manusia. Dari yang paling dasar, paling rendah, sampai ke yang paling tinggi. Jangan dikira saya ngomong paling rendah itu paling tidak penting loh ya. Justru yang paling penting itu yang rendah. Yang di atas bisa ditunda, tapi yang di bawah tidak bisa. Biasanya itu berjenjang, urut-urutan. Untuk bisa memenuhi level lebih atas, yang bawah harus terpenuhi dulu. Yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik. Naik satu level kebutuhan keselamatan dan keamanan. Naik satu level lagi kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Naik satu level lagi kebutuhan akan harga diri tadi. Dan naik paling puncak kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini berjenjang. Fisik harus duluan, iya. Makan, minum. Makanya kalau ada orang ngomong, alah urusan perut aja kok dipikir sampai segitunya. Loh, perut itu paling dasar. Kalau perutnya ndak beres, kamu ndak akan bahas keamanan, keselamatan, rasa cinta apalagi. Ya kan, harga diri, aktualisasi ndak, sudah nggak nyampe ke sana. Orang yang lapar itu membahayakan. Kenapa dia tidak peduli lagi keselamatan, nggak peduli cinta kasih, harga diri, apalagi aktualisasi diri, yang penting iso mangan sih. Karena itu paling dasar. Yo kayak tadi loh, yo makan, yo nanti ada yang lebih penting lagi minum, lebih penting lagi bernafas. Jadi kalau sudah urusan bernafas kan kamu nggak mikir cinta kasih, nggak mikir harga diri, yang penting iso ambekan sih Pak. Makanya banyak orang bilang kesehatan itu nomor satu, ya, karena kesehatan itu kan urusan fisik sebenarnya. Kamu tidak boleh ngomong, alah Pak itu materi, fisik itu tidak penting. Iya, tapi kalau kamu sakit tidak bisa ngapa-ngapain. Secanggih apapun teori filsafatmu tentang cinta, tentang aktualisasi diri, kalau kamu greges, kalau kamu sedang pusing, kalau kamu sedang mencret juga kan tidak penting lagi itu. Jadi ranking, bereskan dulu yang bawah, jangan ujuk-ujuk ke atas. Ujuk-ujuk Pak, saya ingin mengaktualisasi diri sebagai manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi makannya juga harus dipenuhi, urusan minum dipenuhi, urusan seksnya dipenuhi. Kalau tidak nanti bahaya. Orang menganggapmu sudah sangat tinggi, ternyata ya kamu masih sibuk memenuhi kebutuhan seks, memenuhi kebutuhan makan. Jadi penuhi dulu yang bawah-bawah sampai atas. Oke, bahwa Pak saya masih mikir pekerjaan, Pak saya masih mikir istri, Pak wajar kamu masih ada di level-level bawah. Nggak usah kesusu, saya ingin jadi filosof Pak, jadi wali Pak, jadi nora. Kalau yang bawah belum terjamin, kalau kamu jujuk ke atas, nanti ndak balance hidupmu, kacau. Karena kebutuhan ini berjenjang. Kamu kesusu jadi wali, nanti diundang orang ceramah, ndak disangoni nesu-nesu. Nggak ada uang sakunya, kamu marah-marah. Kenapa kok kamu marah? Karena kamu butuh uang. Kenapa? Untuk makan Pak. Kamu masih ngurus yang bawah kok. Pikiranmu kan masih di level bawah. Penuhi dulu yang bawah, baru ke atas. Cara di situ saya sebut cara membacanya. Ini kebutuhan ini sifatnya innate. Innate itu bawaan. Semua manusia pasti begitu, meskipun bisa berubah karena belajar, karena harapan-harapan, karena ketakutan-ketakutan. Semakin rendah kebutuhan, semakin besar kekuatan, potensi, dan prioritasnya. Jadi itu yang saya bilang tadi. Yang bawah itu lebih penting untuk dipenuhi dulu. Yang atas bisa ditunda. Kamu jadi filosof, jadi wali, bisa besok-besok, enggak apa-apa. Tapi makan harus sekarang. Jangan dibalik.
Jadi karena yang atas tidak bisa ditunda, ya bisa ditunda, yang bawah tidak bisa ditunda. Biasanya katanya Maslow, di satu ruang satu waktu itu yang mendorong kita satu kebutuhan. Tidak tahu yang mana, tapi pasti satu kebutuhan. Ya tidak mesti yang bawah. Mungkin kamu levelmu sudah tinggi, misalnya ngaji nih. Kenapa kamu ngaji? Saya ingin nyari ilmu Pak demi kemaslahatan dunia akhirat. Itu kan lebih tinggi. Mungkin karena kamu sudah makan, kamu sudah minum, kamu nyaman, sudah istirahat. Sebelumnya sudah tidur dan kamu sehat. Coba kamu belum makan berhari-hari, apa kamu mikirin ngaji filsafat? Kan enggak. Mesti kamu mikir cari makan dulu, kalau uang habis nyari utangan dulu buat makan. Karena apa? Kebutuhan dasar itu vital. Gitu loh. Jangan diremehkan orang yang kamu kok bahasnya urusan perut terus. Loh, perut itu nomor satu. Kalau urusan perut belum beres, nggak usah diskusi tinggi-tinggi. Karena nanti larinya juga ke situ. Oke. Kayak Freud itu loh. Freud kan nganggapnya yo semuanya nanti puncaknya seks. Ngobrol daki-daki macam-macam ya nanti larinya juga ke seks. Sebenarnya bukan seks begitu kalau di Maslow, tapi ya kebutuhan-kebutuhan dasar. Memang kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak mungkin orang ke atas. Atau kalau sudah terlanjur ke atas, fasilitas di atas dipakai untuk memenuhi fasilitas di bawah, kebutuhan bawah. Nah, jadi di satu waktu biasanya drive-nya satu. Kebutuhan lebih rendah harus terpuaskan dahulu sebelum kebutuhan selanjutnya yang lebih tinggi. Jadi teorinya itu. Jadi cara membaca hierarki tadi begitu. Sekarang kita lihat sedikit-sedikit satu-satu. Fisik tadi ya, sex, sleep, food, water, air. Air itu udara. Awas keliru. Ya. Nanti kamu protes, Pak, sudah ada water kok masih ada air, Pak. Ya. Ya, water sama air itu bahasa Inggris itu, jangan keliru. Oke, jadi itu kan kebutuhan-kebutuhan fisik. Itu saya cuplik tadi sedikit. Ada kasus tim rugby Amerika Selatan yang pesawatnya jatuh tahun 70. Nanti beberapa yang selamat itu kan dia terasing, terpencil, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa makan. Akhirnya kan ya makan dagingnya temennya. Kenapa kok bisa orang sampai begitu? Loh, kalau sudah lapar apa yang tidak mungkin? Kamu mengharamkan dagingnya manusia, Pak, babi aja nggak boleh, Pak, apalagi manusia. Kalau situasi sangat kepepet, kamu sudah nggak mikir lagi mana halal, mana haram, sudah. Jadi kenapa kebutuhan fisik harus dipenuhi? Dilarang mukul, tapi kalau hidungmu dibekep orang kan mau nggak mau kamu harus mukul-mukul. Kenapa? Ini nafas ini nyawanya terakhir. Kalau dia dihalang-halangi tidak bisa. Maka itu kebutuhan fisik, kebutuhan paling dasar. Naik satu level, ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ini level 2. Kalau sudah yang bawah terpenuhi, orang biasanya ingin ini. Dirinya tidak terancam, baik dari serangan fisik, serangan emosi, musibah, bencana, diduduki, didominasi orang lain, kehilangan kerja, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan teman. Orang butuh selamat dan aman. Setelah yang dasar tadi. Orang yang tidak aman, tidak nyaman, selalu ketakutan, ya biasanya nanti energinya terkuras ke sana semua. Baik untuk fight atau untuk flight. Fight itu melawan, flight itu lari. Kalau kamu merasa tidak aman kan alternatifnya 2, melawan atau lari. Dan energimu akan terfokus ke situ semua. Misalnya kamu ditakut-takuti orang, itu kan alternatifnya 2. Kalau yang nakut-nakuti tinggi, besar, gagah,
ya kamu milih lari. Tapi kalau yang nakut-nakuti kecil, krempeng, kurus, jauh lebih kecil dari kamu kan kamu milih melawan. Tapi intinya apa? Kamu tidak mau ditakut-takuti. Karena secara fitrah kamu butuh rasa aman dan selamat. Jadi itu kebutuhan level 2. Maka jangan heran orang yang merasa terancam itu bisa melakukan apa saja. Mungkin terancam kalah, mungkin terancam kehilangan teman, mungkin terancam kehilangan kekuasaan, mungkin terancam kehilangan kehormatan, mungkin terancam ketenangan hidupnya. Itu dia bisa melakukan apa saja karena ini kebutuhan yang termasuk dasar dan penting dalam hidupnya manusia. Kalian ngaji filsafat misalnya, terus kamu tahu musuhmu nanti juga akan ikut ngaji di sini. Itu kan kamu berpikir 2 kali, mau ikut ngaji apa enggak. Kenapa? Kamu ingin aman. Itu fisik, mental misalnya. Kamu mau ngaji ke sini dan kamu tahu ternyata mantanmu juga mau ikut ngaji. Ya, ngajinya bawa pasangan yang baru lagi. Itu kan kalian mikir sudah kan, apa datang apa enggak ya. Kenapa? Kamu khawatir terancam, khawatir terserang, khawatir itu kan. Orang mesti milih rasa aman, rasa nyaman. Kenapa kok saya sering ditanya, kok di Indonesia itu kalau ada forum-forum pertemuan, kok orang mesti milih duduk di belakang dulu sih Pak? Loh itu kebutuhan rasa aman, rasa selamat. Karena kamu biasanya mikir yang depan-depan itu kalau ada apa-apa ditunjuk duluan. Jadi kamu terus pilih duduk belakang, jadi aman. Kalau ingin keluar bisa cepet-cepet keluar lewat jalan belakang kan gitu. Coba kalau kuliah itu kan mesti yang datang awal itu mesti duduknya belakang. Kenapa? Kebutuhan. Kamu ingin aman, ingin selamat, ingin nyaman. Jadi kebutuhan fisik paling dasar dan kebutuhan keselamatan, keamanan di atasnya. Ada di atasnya lagi kebutuhan, kalau kamu sudah yang fisik terpenuhi, merasa aman, nanti ada kebutuhan di atasnya. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Itu yang membuat kamu gelisah. Kok saya rasanya jomblo, Pak? Pasti kamu gelisah. Kenapa? Fitrah itu kebutuhan dasar. Jadi apa sih kebutuhan cinta dan rasa memiliki itu? Ya, cirinya 3, inclusion, affection, dan control. Inclusion itu kamu merasa bagian dari kelompok tertentu. Orang butuh ini. Saya anak sini loh Pak, saya termasuk keluarga ini, saya punya saudara ini, saya punya. Itu kan bagian-bagian, kamu punya relasi-relasi, kamu tidak sendirian. Inklusi. Jadi tidak eksklusif dirimu, tapi orang lain juga terlibat dalam hidupmu. Kamu berafiliasi dengan mereka. Jadi kamu butuh itu, kamu butuh kelompok. Makanya ada jutaan organisasi di dunia ini dan kamu mungkin anggota di beberapa di antaranya. Dan itu natural, alami. Setiap orang butuh berkelompok. Itu kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang kedua afeksi. Afeksi itu ya kalimatmu biasanya. Kita butuh mencintai dan dicintai. Mencintai saja yo pahit. Ya. Kamu juga butuh dicintai. Dua-duanya butuh. Dicintai saja tanpa mencintai juga tidak enak, hambar. Yang enak itu ya ada yang kamu cintai dan ada yang mencintaimu. Meskipun mungkin orangnya beda-beda. Tidak apa-apa, tapi kan dicintai itu kan senang. Ada yang mencintaimu itu kan bahagia. Meskipun mungkin kamu mencintai yang lain. Tapi tidak apa-apa, itu kebutuhan manusiawi untuk cinta dan rasa memiliki. Yang ketiga, kontrol. Kontrol itu, tadi kan kamu berkelompok, hidup bersama orang lain. Dan keberadaanmu diperhitungkan.
Keberadaanmu diperhitungkan itu kamu bisa mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi dirimu sendiri. Itu kamu bisa ngontrol. Nah, ini level ketiga. Naik satu level lagi tadi, level harga diri. Itu tadi kan ada self image sama self evaluation. Kamu butuh, dalam hidup kita butuh penghargaan dari orang lain. Orang lain mungkin ngasih hadiah padamu, mungkin menghormatimu, mungkin menganggapmu penting, menganggapmu punya peran, menganggapmu teman, menganggapmu orang yang berharga. Itu penghargaan dari orang lain. Kamu datang tidak dicueki, itu kan kamu dihargai. Keberadaanmu diperhitungkan, itu kebutuhan. Itu namanya harga diri. Atau penghargaanmu pada dirimu sendiri. Kamu merasa saya jelek-jelek ini bisa loh Pak kalau cuma ini itu. Nah, itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu punya kemampuan. Jadi kalau urusan ilmu mungkin saya agak lambat Pak. Tapi urusan main game misalnya, oh saya jagonya. Kalau Bapak berani nantang saya, ayo. Saya mampu di situ loh. Paling tidak kan kamu punya penghargaan. Ada keterampilan, ada keahlian yang bisa kamu banggakan. Itu alamat kamu punya harga diri. Gitu loh. Meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya ini jujur loh Pak. Itu kan kamu membanggakan dirimu di aspek itu. Ada itunya. Itu berarti hidupmu ada kesempatan untuk bahagia. Kalau tidak sama sekali, kamu akan kesulitan membangun harga dirimu. Ya bisa diakui orang lain atau kamu yakini sendiri. Itu kan dua hal yang berbeda tadi. Jadi itu level yang keempat. Fisik, kemudian keselamatan, kenyamanan, kemudian cinta dan rasa memiliki. Level 4, harga diri. Puncaknya adalah aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri itu? What a man can be, he must be. This we call self-actualization. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang seseorang bisa lakukan, harus dia lakukan. Penjelasan detailnya apa? A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself. Seorang musikus harus membuat musik, seorang seniman, seorang pelukis harus melukis, seorang sastrawan harus menulis kalau dia ingin hidup damai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu mahasiswa ya belajar, kalau kamu pedagang ya berdagang, kalau kamu petani ya bertani. Itu kalau kamu ingin hidup nyaman. Itu gambarannya self-actualization. Everything I need I have already been given. Dan jangan takut, apapun yang kamu butuhkan, kamu sudah punya modalnya. Ingin jadi petani, kamu bisa punya potensi itu. Ingin jadi sarjana, kamu bisa punya potensi untuk itu. Ingin jadi sastrawan, kamu bisa punya potensi untuk itu. Kamu paket lengkap. Wujudkan sesuai, kalau pakai bahasa hari ini, sesuai passionmu. Jadi, what a man can be, he must be. Dan lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau bisa 100%, jangan hanya kamu wujudkan 50 atau 60%. Saya Pak, kalau cuma jadi orang soleh yang biasa-biasa, simple. Saya itu bisa kalau cuma puasa 40 hari, sholat tahajud tiap malam. Loh, kalau bisa lakukan. Itu namanya what man can be, he must be. Kalau cuma kumlot kayak gitu aja kecil Pak bagi saya. Lakukan, jadilah kumlot, jangan cuma ngomong. What a man can be, he must be. Dan pasti kamu punya modalnya. Dan itu sudah
dikatakan oleh Maslow, everything I need I've already been given.